Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita mau tetap semangat berfungsi sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita mau berdoa, doa kerajaan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, kita di minggu kemarin, kita sudah belajar bagaimana kita berfungsi sesuai dengan karunia kita untuk membangun jemaat. Nah, hari ini saudara, kita akan lanjutkan equipping kita, yaitu kita mau berfungsi sesuai dengan karunia kita dalam melaksanakan misi Bapa, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Saudara, kita dipanggil keluar dari dunia yang gelap ini, ya, untuk diutus kembali ke dunia yang gelap ini, ya, dengan sebuah misi, saudara, yaitu menghadirkan kerajaan Allah supaya kerajaan kegelapan dikalahkan, kerajaan Allah yang berkuasa di seluruh muka bumi ini. Karena itu, saudara, ya, kita harus menggunakan semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk tujuan memperluas kerajaannya, untuk tujuan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, sampai seluruh bumi dipenuhi dengan kehadiran kerajaan Allah. Nah, saudara, bagaimana caranya? Yaitu lewat peranan kita ketika kita ada di masyarakat. Jadi saudara, kita bukan hanya menggunakan karunia kita untuk membangun jemaat di dalam gereja, tapi juga kita diutus, saudara, ke masyarakat sebagai terang dan garam untuk kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia di mana kita sehari-hari berada. Yaitu lewat apa? Lewat kita bekerja. Ya, baik saudara, lewat kita, saudara, menjadi seorang siswa yang belajar di sekolah, kuliah di kampus, menjadi seorang yang, saudaraku, pegawai, ya, seorang karyawan, ya, menjadi seorang asisten rumah tangga. Ketika kita berbisnis, kita, saudara, menjalankan profesi kita, ya, semua itu, saudaraku, adalah, saudaraku, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Nah, saudara, bagaimana caranya, saudara? Kita bisa, saudara, bekerja, ya, bekerja yang, saudaraku, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, saudara, hari ini saya mau membahas ada 4 prinsip, ya, ada 4 prinsip bekerja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Ya, saudara siap? Nah, mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Bekerja itu adalah ibadah, ya, atau coram Deo. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15, ketika Tuhan menempatkan manusia itu, yaitu Adam, ya, untuk bekerja, saudara, mengusahakan taman itu, ya, dan memeliharanya. Nah, kata mengusahakan itu adalah, ya, saudara, berkaitan dengan kata abad. Abad itu artinya ibadah atau melayani Tuhan, saudara. Ya, jadi bekerja itu adalah melayani Tuhan. Bekerja itu adalah ibadah. Ya, jadi saudara, di dalam kita bekerja, saudara, kita mesti melakukannya untuk Tuhan. Ya, Kolose katakan demikian. Kolose 3 nanti saudara baca mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Ya, dikatakan di situ, saudara, kita bekerja itu, saudara, harus bukan seperti untuk manusia, tapi harus sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan kalau kita bekerja, apapun yang kita lakukan, katanya, lakukanlah
ya saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, nah ini semua artinya dalam kita bekerja, kita harus bekerja di hadiratnya. Ya, kita bekerja, saudaraku, sebagai bagian dari penyembahan kita. Wow, kalau saudara ngerti ini, saudara bekerjanya berbeda. Ya, ada seorang saudara namanya Brother Lawrence. Ya, dia bekas seorang saudaraku pelaut. Ya, tapi kemudian dia bertobat, percaya kepada Tuhan. Dia ada di Prancis, saudara. Ya, kemudian saudara dia bekerja. Dia bekerja di mana? Dia bekerja di sebuah seminari, tempat di mana saudaraku, ya, orang-orang ya melayani Tuhan. Ya, di situ dilatih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kemudian saudara, dia bekerja di situ. Dan ketika bekerja, saudara, dia mempraktekkan tinggal di hadirat Tuhan selalu. Ya. Nah, makanya ketika dia masak, ketika dia melayani orang, dia mempraktekkannya ya sebagai ibadah. Ya, dia tinggal di hadirat Tuhan. Maka saudara, ya, Brother Lawrence ini luar biasa impact hidupnya terhadap orang lain. Orang lihat muka dia aja, saudara, ya, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Wow, saudara, kalau kita seperti itu, saudara, dahsyat sekali kalau kita bekerja sebagai pelayan toko, kita bekerja di hadirat Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Orang akan merasakan kehadiran Tuhan. Luar biasa, saudara. Sehingga dia dikenal dengan seorang yang ya serupa dengan Kristus, saudaraku. Ya, orang kalau melihat dia, ya mereka bertemu, berjumpa dengan hadirat Tuhan. Nah, itu saudaraku yang Brother Lawrence praktekkan dalam dia bekerja. Nah, ini prinsip yang pertama. Kita lihat prinsip yang kedua, saudara. Bekerja itu adalah menjawab panggilan kita, saudara. Ya, kita semua dipanggil bukan hanya di dalam gereja untuk membangun rumah Tuhan, tapi kita juga dipanggil ya untuk apa, saudara? Ya, untuk masuk ke dalam masyarakat, ya, ke dalam area-area kehidupan. Tuhan panggil kita, saudara. Ada orang dipanggil dalam apa, saudara? Dunia jurnalistik, ya. Ada orang dipanggil, saudara, dalam dunia pendidikan. Ada orang dipanggil dalam dunia seni dan musik. Ya, ada orang dipanggil, saudara, dalam pemerintahan. Ada orang dipanggil dalam pertanian, saudara. Ya, dan ada orang dipanggil dalam, saudaraku, ya, isu-isu sosial. Nah, itu panggilan menentukan kita di mana kita akan menghadirkan kerajaan Allah, saudara. Di mana, ya. Nah, gampang caranya, saudara. Coba saudara temukan passion apa yang ada dalam diri saudara. Passion itu gini, saudara. Saudara itu ya kalau ngomong soal hal itu, saudara sangat semangat. Ada apa, saudaraku? Ada hati ya untuk hal itu, saudara. Nah, itu berarti saudara, Tuhan panggil saudara ke situ. Ya. Ada orang kalau ngomong soal musik, soal seni, wah dia berapi-api. Ya, saudara, dia semangat sekali. Nah, itulah, saudaraku, panggilan Tuhan untuk saudara di dunia itu. Ya. Nah, saudara, tahun ini kita mau temukan panggilan Tuhan buat kita apa? Ya. Nah, kemudian saudara, berikutnya, ya, prinsip yang ketiga. Bekerja itu harus sesuai dengan karunia kita. Ya. Nah, saudara, kalau tadi prinsip yang ketiga, ya, bekerja adalah panggilan Tuhan, itu menentukan di mana kita dipanggil Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, bekerja itu harus sesuai dengan karunia kita. Nah, ini menentukan apa peranan kita dalam panggilan itu, saudara. Ya,
bagaimana kita berperan di dalam panggilan itu, saudara. Ya, nah kita lihat, saudara. Ya, makanya kita mesti tahu karunia-karunia itu, saudara. Karunia-karunia itu menentukan, ya saudara, bagaimana kita berperan ya di dalam area kehidupan itu. Kalau saudara lihat karunia-karunia itu juga, saudaraku, berguna untuk dunia yang ada di masyarakat, saudara. Ya, contohnya, saudara, ya 5 pelayanan itu. Ya, itu dibutuhkan dalam dunia bisnis. Ya, 5 apa, saudara? 5 pelayanan. Ya, apostolik, profetik, penginjilan, penggembalaan, dan apa, saudara? Ya, pengajaran. Nah, dunia bisnis juga ada 5 unsur itu, saudara. Kalau tidak ada 5 unsur itu, saudara, bisnis nggak jalan dengan baik. Nah, contoh, saudara, apostolik itu apa? Itu entrepreneur. Ya, kalau di dalam dunia bisnis perlu orang yang merintis bisnis, entrepreneur, saudara. Ya, dia adalah seorang yang dipakai untuk men-start sesuatu, saudara, memulai, mempionir. Nah, itu, saudara, dia adalah pionir. Terus dibutuhkan juga apa, saudaraku? Yang kedua, ya, kalau dalam dunia gereja disebut profetik, tapi kalau saudara ya di dunia bisnis disebut apa, saudara? Futuris. Orang yang punya kemampuan melihat ke depan. Ya, apa yang prospek ke depan. Dia bisa melihat tren ke depan, saudara. Nah, bukan hanya itu, saudara, dia juga mampu ya mengevaluasi produk yang ada itu, saudara, ya itu sesuai dengan saudaraku, prospek ke depan enggak. Dia juga adalah quality control. Ya, kalau saudaraku produknya enggak baik, ya prosesnya enggak baik, dia sangat-sangat saudaraku tajam di bidang itu. Dia adalah QC, quality control, saudara. Ya. Nah, di dalam dunia bisnis, kalau kita mau berkembang harus ada apa, saudara? Marketing, ya, sales dan marketing. Ini apa, saudara? Kalau di dunia gereja disebut penginjilan. Kalau di dunia bisnis ini marketing, saudara. Penting, ya. Kalau enggak akan berkembang. Kemudian, saudaraku, berikutnya, ya, di dalam dunia bisnis perlu apa, saudaraku? Ya, perlu personal manager, ya. Perlu, saudaraku, yang namanya apa, saudaraku? Ya, di mana ada orang yang mengurusi karyawan, ya, saudara, supaya karyawan itu, saudara, betah bekerjanya, ya, diperlakukan dengan baik, saudara, ya. Ini kalau di dunia gereja, saudaraku, itu namanya apa? Penggembalaan. Di dunia bisnis perlu, saudara, ya. Nah, kemudian perlu apa lagi, saudara? Ya, namanya ya research and development. Ya, perlu mengadakan riset terus, pengembangan terus, ya. Nah, ini apa, saudara? Kalau di dunia gereja namanya pengajaran. Nah, jadi saudara, di dunia bisnis perlu 5 unsur ini. Di dunia bisnis juga, saudara, ya, kita mesti tahu peranan kita apa yang cocok, ya. Nah, 7 karunia motivasi itu, saudara, ya, itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa berperan di dalam, saudaraku, dunia bekerja, ya. Misalnya ada orang, saudara, punya karunia mengajar. Nah, dia apa, saudaraku? Nanti di dalam dunia bisnis dia akan bagus jadi apa, saudara? Trainer, ya. Dia melatih orang, memperlengkapi orang, ya, supaya apa, saudaraku, orang mampu melakukan ya tugasnya, saudara. Ya, dia bisa juga bekerja di R&D tadi itu, research and development, ya. Nah, ada orang yang, saudara, yang berkarunia belas kasihan. Nah, dia tahu, ya, saudara, dia cocoknya di dunia kerja sebagai apa.
ya saudara, mungkin sebagai personal manager tadi, ya. Nah, saudara, juga ada kerjaan-kerjaan yang kita tahu, saudaraku, orang itu cocok di situ. Ya, biasanya orang yang punya karunia belas kasihan, dia cocoknya jadi apa, saudara? Ya, jadi perawat, ya. Di situ dia merawat orang, ya, saudara, dipakai di dalam saudara, ya, di bidang itu. Nah, saudara, kita mesti tahu karunia kita. Ya, kalau kita punya karunia memberi, saudara, nah, di situ saudara, ya, mungkin kita cocoknya di finance, ya. Kita, saudaraku, punya karunia memimpin, ya. Nah, saudara, kerjaan apa yang cocok buat kita? Karunia bernubuat, persiver. Nah, orang ini, saudara, ya, mampu melihat apa, saudaraku, kesalahan-kesalahan dengan cepat, ya. Dia mampu, saudaraku, melihat itu tajam, ya. Akunting cocok dia, saudara, ya. Dia cocok juga, saudaraku, bekerja, ya, apa, saudaraku, sebagai QC, quality control. Nah, jadi semua karunia-karunia itu, saudara, dalam diri kita harus kita pakai, ya. Nah, kemudian, saudara, di dalam kita melaksanakan, ya, tugas kita, saudara, Tuhan juga kasih kita alat. Nah, ini kepada kita yang orang percaya. Ya, karena kita udah penuh Roh Kudus, di dalam diri kita ada 9 karunia-karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita sedang bekerja, saudara, karunia ini juga, ya, saudaraku, diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Ya, contoh, saudara, ya, kadang-kadang, saudara, dalam bekerja kita menghadapi situasi-situasi yang rumit, yang sulit, saudaraku, kita hadapin, ya. Seperti Sulaiman ketika harus menghadapi, saudara, Salomo harus menghadapi kedua ibu yang sedang memperebutkan anak. Nah, gimana, saudaraku, ya, harus apa, membereskan ini, saudara? Siapa anak ini milik ibu yang mana? Tapi Tuhan kasih dia karunia hikmat. Nah, waktu dia ngomong, udah belah aja anak itu jadi 2. Langsung ketahuan. Ibu yang bukan ibu sesungguhnya bilang, ya, belah aja biar adil. Tapi ibu yang sesungguhnya bilang, jangan. Ya, mendingan kasih dia aja, jangan dibelah. Nah, ketahuan langsung ibunya yang mana. Ya, dalam bekerja, ya, kita lihat, saudara, Yusuf diberikan hikmat, ya, sehingga, saudaraku, dia bisa menolong sehingga, ya, bangsa Mesir tidak kelaparan dalam 7 tahun ke depan. Ya, itu karunia-karunia Tuhan, saudaraku. Ya, jadi kalau saudara sedang bekerja, Tuhan juga kasih kita, ya, karunia membedakan segala roh, ya, karunia apa, saudara, perkataan, pengetahuan, karunia perkataan hikmat, ya, atau, saudara, ya, bisa terjadi apa, saudara? Ya, terjadi di mana, saudara, ya, kita, saudara, dipakai Tuhan dalam mujizat, ya, kesembuhan, mujizat, ya, kuasa Tuhan bekerja, ya. Nah, saudara, semua karunia-karunia, ya, 9 karunia Roh Kudus itu bukan hanya untuk bangun rumah Tuhan saja, tapi juga menyertai kita ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, ya. Sebab bekerja itu bukan sekuler. Kalau bekerja Tuhan nggak menyertai. Tidak, Tuhan menyertai kita, saudara. Ya, tapi kita perlu yang keempat, prinsip yang keempat, saudara. Nah, ini penting sekali. Bekerja itu harus didukung dengan komunitas kita, saudara. Ya, atau kita sebut kompak. Kita lihat Daniel, saudara. Daniel itu nggak bekerja sendiri, saudara. Ya, dia punya kompak. Siapa kompaknya? Ya, ada 3 teman dia yang lain. Ya, siapa itu, saudara? Sadrah, Mesakh, Abednego. Ya, kalau saudara perhatikan Daniel 2, nanti saudara lihat ayat 16 sampai ayat 19.
Ya, ketika dia diminta untuk menafsirkan mimpi yang begitu sulit, saudara. Wow, sulit sekali. Ya, tapi apa yang terjadi, saudara? Daniel ini luar biasa. Ya, dia langsung ketemu dengan teman-temannya dan mereka memohon kepada Tuhan bersama-sama. Berarti mereka berdoa, ya, supaya dia mendapatkan hikmat, saudara. Mendapatkan apa, saudaraku? Pengetahuan yang supra alami untuk menafsirkan mimpi raja yang begitu sukar itu, saudara. Ya, akhirnya dia dapat mimpinya apa dan tafsirannya apa, sehingga saudaraku Daniel, ya, wow, luar biasa, saudara. Raja pun kagum akan Allah, ya, Allahnya Daniel, saudara. Nah, saudara, di dalam kita bekerja, ya, kita mesti punya apa, saudaraku? Punya komunitas di mana, ya, kita sama-sama saling mendukung, saudara. Supaya dalam pekerjaan kita, saudara, ya, pekerjaan menghadirkan kerajaan Allah itu dapat, ya, berhasil dengan baik. Karena kalau kita sinergi, saudara, saling mendoakan, ya, saudara, apa yang terjadi? Kuasa itu kita bisa, saudaraku, lihat terjadi. Karena dalam kerajaan Allah, saudaraku, kuasa itu bekerja berdasarkan kesepakatan. Ya, kesepakatan, saudara. Lalu kita sepakat, kita bisa, saudaraku, menggunakan kunci kerajaan itu. Ya, kunci-kunci kerajaan. Saya percaya kunci-kunci kerajaan itu adalah kuasa yang diberikan kepada eklesia, kepada gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, ya, termasuk melepaskan orang dari dosanya. Matius 18. Ya, saudara. Nah, kuasa ini diberikan kalau kita, ya, sepakat. 2-3 orang ini, saudaraku, berbicara tentang kompak yang, saudaraku, sepakat, ya, dapat menghadirkan kerajaan Allah ini. Ya, saya ingat sebuah kesaksian, saudara. Ya, ada beberapa orang karyawan, mereka anak-anak Tuhan, mereka, saudaraku, ya, berdoa untuk perusahaannya. Ya, mereka, saudaraku, berdoa dan akhirnya, saudara, mereka diberi hikmat oleh Tuhan, diberi pengetahuan oleh Tuhan bahwa di perusahaan itu, saudara, ya, itu kuasa gelap bekerja luar biasa, saudara. Di mana ada korupsi, ya, di mana ada hal-hal yang gak benar, saudara. Bahkan beberapa pemimpin mereka di atas main kuasa gelap, ya. Mereka main kuasa gelap, suka pakai, ya, macam-macam jimat, aji-aji, saudaraku, macam-macam. Untuk apa, saudara? Supaya mereka bebas melakukan korupsi di perusahaan itu. Nah, sedangkan, saudara, pemiliknya perusahaan ini anak Tuhan. Ya, akhirnya mereka doa, mereka sepakat, ya, berpuasa, berdoa kompaknya ini, saudara. Ya, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Tuhan bongkar. Ketahuanlah satu demi satu orang-orang yang nggak benar, saudara. Ya, yang melakukan kecurangan, ya, kejahatan, saudara, ya, korupsi, kebongkar, dipecat, saudaraku. Nah, akhirnya perusahaan ini berubah, atmosfer bekerjanya berubah. Teman saya, saudara, ya, ketika dia mengajar, ya, dia cerita sama saya, saudara, ya, dia kemudian, saudara, ya, dengan istrinya tiap pagi berdoa, ya. Mereka pokoknya, saudara, punya komunitas yang berdoa, ya. Nah, mereka berdoa, saudara, supaya dia waktu bekerja itu, saudara, dia bisa apa, saudara? Dia bisa menghadirkan kerajaan Allah. Maka tiap pagi, saudara, sebelum dia mengajar, dia seorang pengajar. Maka apa yang dia lakukan, saudara? Dia berdoa dulu, tiap bangku sekolahnya dia doain. Ya, dan didukung oleh kompaknya, saudara. Kalau nggak salah istrinya juga termasuk. Ya, kemudian, saudara, akhirnya berdoa tiap pagi, saudara.
ya dia tumpangin tangan, ya dia berkata, Tuhan nanti kalau saya ngajar Tuhan, ya Kau menyertai saya dalam pekerjaan ini Tuhan, ya wow dahsyat saudara, ya karena dia berdoa demikian, atmosfer kelasnya itu beda sekali saudara, beda sama ya kelas-kelas yang lain saudara, ya kelas dia itu kayak ada apa ya, kayak ada atmosfer yang beda pokoknya. Murid-murid itu seneng belajar di situ, cepet nangkepnya. Dia kalau ngajar, waduh mereka semua nangkep baik. Sehingga saudaraku di akhir tahun, ya dievaluasi kelas dia itu saudaraku. Kelas yang nilainya paling tinggi di semua kelas-kelas yang ada di sekolah itu. Ya sampai guru-guru lain bertanya, ya kenapa kelas kamu seperti ini? Kami juga waktu ngajar di kelas kamu, kok enak ya? Kenapa beda ya? Anak-anaknya enggak, wah memberontak, kenakalan remaja, ya enggak seperti itu. Kenapa? Dia bilang kamu mau tahu jawabannya. Ntar kalau saya kasih tahu kamu enggak percaya katanya. Enggak benar, apa katanya? Dia kasih tahu, kuncinya adalah Yesus. Karena saya tiap pagi saya berdoa, dia ceritain saudara. Akhirnya saudara, wow benar. Guru-guru lain saudaraku akhirnya bisa melihat Tuhan menyertai dia. Jadi dia kalau ngajar dia koram deo, dia praktekkan prinsip-prinsip ini saudara. Ya dalam dia bekerja. Nah apa yang terjadi saudara? Wow satu kali dia lagi ngajar saudara. Tiba-tiba ada 2 murid lagi lewat di depan kelasnya. Itu dahsyat banget saudara. 2 murid itu jatuh di hadapan hadirat Tuhan yang begitu kuat dan manifestasi roh jahat bermanifestasi. Dia keluar dari kelas, semua guru-guru lihat itu saudara, dan dia usir keluar roh jahat itu saudara dari kedua murid yang jatuh ini saudara. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Wah, 2 orang ini terima Yesus. Ya, dan revival mulai terjadi di sekolah ini. Lihat saudara, ya, kerajaan Allah hadir di sana. Nah, itulah saudara, ya, yang harus menjadi prinsip-prinsip dalam kita bekerja. Mari saudara, kita semangat. Kita mau saudaraku praktekkan ini dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita saudara.